Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia. Channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah line-up terbaru dari EVPad, yaitu EVPad 5P, sebuah Android TV Box yang berisikan konten-konten premium. Jika kita perhatikan, desain dari boxnya ini sangat premium dan eksklusif sekali, didominasi dengan warna hitam. Pada bagian atas terdapat tulisan EVPad, dan terdapat juga tulisan EVPad 5P 6K. Jadi tidak hanya mendukung resolusi 4K saja, box ini juga telah mendukung resolusi sampai dengan 6K. Pada bagian bawah terdapat tulisan EV AI Systems. Ini sepertinya semacam Artificial Intelligence System atau sistem kecerdasan buatan yang dibangun oleh EVPad untuk box terbarunya ini. Bentuknya seperti apa? Nanti akan kita coba cari tahu. Pada bagian samping tidak ada sesuatu yang istimewa atau spesial menurut saya. Biasa saja, hanya terdapat tulisan EVPad, tipenya, kemudian beberapa layanan dan fitur yang dimiliki oleh box ini, seperti App Store, Shopping, Live, Blockbuster, Playback, dan Customer Service. Untuk sisi bagian bawah dari boxnya, seperti yang kita lihat, terdapat spesifikasi dari produk ini. Modelnya adalah EVPad 5P menggunakan GPU Mali T720MP2. ROM-nya lebih lega dibandingkan dengan versi yang sebelumnya, yaitu EVPad 3S menggunakan ROM sebesar 32 GB. Jadi kita memiliki banyak ruang untuk menginstal banyak aplikasi. Untuk Bluetooth-nya menggunakan Bluetooth 4.2, adaptornya DC 5V 2A. Nah, jadi di sini tidak dianjurkan pada saat kita menggunakan box ini mencolokkannya ke port USB yang terdapat pada TV. Karena port USB yang terdapat pada TV itu, output dari ampernya itu hanya 0, sekian, di bawah 1 ampere. Kemudian untuk CPU-nya menggunakan Cortex A53, RAM-nya 4 GB, DDR3, cukup lega 4 GB, jadi bisa multitasking ya. Untuk I/O-nya menggunakan USB 3 dan USB 2, kemudian Wi-Fi telah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Cukup stabil, jadi tidak harus menggunakan kabelan lagi. Dan pada bagian bawah ini merupakan layanan customer service-nya. Baik, kita akan buka untuk melihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Nah, jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita mulai saja dari sisi sebelah kiri. Kita mendapatkan sebuah kabel HDMI. Kita juga mendapatkan sebuah adaptor. Untuk adaptornya ini desainnya cukup unik sekali, terpisah dengan kabelnya. Jadi untuk batoknya ini standar dengan penggunaan di Indonesia, yaitu EU plug-in. Untuk masangnya cukup mudah, tinggal kita cocokkan saja, seperti ini ya. Setelah dia masuk, kita putar searah dengan arah jarum jam. Dan ini sudah terpasang. Untuk melepaskannya lagi, di sini ada semacam knob. Jadi ini kita tekan ke bawah, kemudian kita putar berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia bisa terbuka seperti ini lagi. Untuk spesifikasi dari adaptornya bisa dilihat, sama seperti yang saya sebutkan tadi, 5V 2A. Nah, kabel powernya ini terpisah, jadi apabila ini rusak bisa kita beli sendiri. Ini banyak yang menjualnya. Nah, untuk konektornya adalah seperti ini ya. Gampang dicari ini. Nah, untuk remote-nya adalah seperti yang kita lihat desainnya. Untuk remote-nya ini ternyata dia juga mendapatkan box tersendiri seperti ini. Dia menggunakan remote Bluetooth, mendukung voice command, dan ada dongle-nya di dalam. Saya nggak tahu nih fungsi dari dongle-nya itu untuk apa. Biasanya dongle itu adalah receiver untuk 2,4 GHz. Nanti akan coba kita lihat. Nah, desain dari remote-nya adalah seperti ini. Tombol-tombolnya terbuat dari karet dan sangat empuk sekali, nyaman untuk menggunakannya. Built-in quality-nya ini sangat bagus, sangat solid, tidak ringkih. Dan ada tombol di sini untuk voice assistant-nya. Jadi ini tinggal kita tekan saja, kemudian kita berikan perintah suara, maka dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan perintah yang kita berikan tersebut. Untuk remote-nya ini selain menggunakan remote Bluetooth, remote-nya ini juga memiliki fitur infrared learning function. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai pengganti dari remote televisi. Caranya terdapat pada bagian belakang remote itu sendiri. Pada boxnya juga ada. Untuk dayanya, oke, di dalamnya ini juga ada receiver ya. Ini adalah receiver, biasanya dongle ini adalah receiver untuk 2,4 GHz ya.
Ini ada receiver-nya juga, dongle seperti ini. Nah, jadi mungkin remote-nya ini selain bekerja sebagai remote infrared, frekuensi infrared, kemudian ini juga bisa menggunakan frekuensi 2,4 GHz dengan menggunakan dongle ini. Lalu untuk baterainya sendiri menggunakan 2 buah baterai AAA, sama seperti remote yang kebanyakan. Nah, sekarang kita beranjak ke buku petunjuk. Nah, kita juga mendapatkan sebuah buku petunjuk. Untuk buku petunjuknya ini ditulis dengan menggunakan bahasa China dan juga menggunakan bahasa Inggris. Tidak ada bahasa Indonesianya. Namun produknya ini tidak dijual untuk di mainland China, jadi ini dijual untuk di luar China. Ada terdapat tulisan pada boxnya. This product is for sale out of mainland China. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, ini adalah Android box seri terbaru dari EVPad tersebut, yaitu EVPad 5P. Desainnya sangat kompak sekali, ini mengingatkan saya kepada desain dari Mi Box S. Kompak, tidak ringkih, sangat solid sekali. Kalau saya rasakan di tangan saya ini cukup berat ya. Ini ada pelindung pada sisi bagian atasnya ini, tinggal kita tarik saja, namun saya tidak akan membukanya. Kenapa? Karena sepertinya desain di atasnya ini warnanya itu adalah hitam glossy. Untuk hitam glossy ini gampang terkesan kotor, jadi lebih baik dibiarkan saja seperti ini. Terdapat tulisan EVPad 5P dan ada resolusi maksimum yang didukungnya yaitu adalah 6K. Kemudian di sekelilingnya ini terdapat lampu RGB yang tentunya sangat menarik sekali pada saat dia menyala. Untuk bagian depan terdapat LED display. LED display-nya cukup besar. Kemudian untuk samping kirinya ini terdapat 2 buah port USB, yaitu port USB 2 dan port USB 3 dan sebuah slot untuk micro SD. Dan lubang yang kecil ini sepertinya adalah lubang untuk reset. Dan untuk sisi bagian kanan polos, tidak terdapat port apapun juga di sini, namun di sini terdapat lubang ventilasi udara, sama seperti pada sisi sebelah kirinya. Untuk bagian belakang adalah seperti ini. Pada bagian paling kanannya ini terdapat port untuk AV out, jadi ini masih tetap dapat kita gunakan pada televisi tabung, namun kabelnya tidak disediakan, jadi kita harus membelinya secara terpisah. Untuk audio, di mana di sini dia menyediakan port SPDIF atau optical port. Sangat bagus sekali ya. Kemudian di sini sudah tentu terdapat HDMI out, kemudian port LAN. Nah, sejauh yang saya tahu, untuk port LAN-nya ini belum mendukung Gigabit Ethernet LAN. Tidak ada masalah, karena selain dari port LAN ini, kita masih tetap dapat menggunakan dengan menggunakan koneksi Wi-Fi. Sudah mendukung ya dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. 5 GHz lebih stabil dan lebih cepat. Kemudian di sini juga terdapat port untuk infrared extender, tinggal kita beli saja, itu nggak mahal, range-nya itu sekitar 15.000 sampai dengan 60.000 mungkin, tergantung dari tipe dan kualitasnya. Kemudian di bagian samping kirinya, atau yang paling kiri ini, terdapat port untuk adaptor. Pada sisi bagian bawah, seperti yang kita lihat, ventilasi udaranya sangat banyak sekali, kemudian untuk kaki-kakinya ini menggunakan karet, jadi apabila kita taruh di atas meja, dia tidak gampang untuk bergeser. Kemudian juga terdapat 2 buah centelan. Jadi ini bisa kita gantung di dinding. Saya nggak bisa ngebayangin ya, apabila kita gantung di dinding, bagusnya itu akan seperti apa pada saat dia menyala. Sangat keren sekali pastinya dengan adanya lampu RGB ini. Demikianlah video unboxing dari EVPad 5P, media player dengan konten premium tanpa harus memikirkan biaya bulanan. Untuk video reviewnya akan kita buatkan secara terpisah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Are you sick? Why do you ask? You look sick. I got caught up in the moment, but I missed the one bounce overhead by probably 7 feet. With great expectation, this Hungarian Grand Prix. Shaw burst into
into possession. Day, and it'll be a great day for the Spaniard. And Visser, she